Barokah surat Al-Fatihah dipakai tawasul di dalam doa. Uang datang setiap hari, semakin tua semakin kaya harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kembali lagi kami Al-Fakir dan Mu'allim akan memberikan satu ijazah amalan agar rizkinya mudah, uangnya datang setiap hari, semakin tua semakin kaya harta. Caranya mudah, yaitu cukup membaca surat Al-Fatihah. Tetapi ada tata cara membaca surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah itu as-sab'ul mathani, artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Surat Al-Fatihah adalah as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Perhatikan nih, 7 ayat yang diulang-ulang, sehingga ada tata cara membaca surat Al-Fatihah. Yang pertama, tata caranya kita membacanya waqaf setiap ayat. Setiap ayat waqaf artinya berhenti, kecuali ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh diusahakan tidak waqaf. Kemudian membaca surat Al-Fatihah ini boleh hanya sekali saja, kemudian berdoa. Boleh 3 kali, boleh 7 kali, boleh juga 40 kali, boleh 100 kali, tergantung kesempatannya seperti apa dan tergantung keinginannya agar cepat mustajab. Jadi boleh hanya dibaca sekali kemudian berdoa, boleh diulang sebanyak 3 kali, dan juga lebih bagus kalau diulang 7 kali atau 40 kali atau 100 kali. Tetapi ingat, tata cara membacanya, kualitas membacanya inilah yang sangat penting. Pertama, kita membaca per ayat harus waqaf. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Kemudian ayat yang kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin, berhenti. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanur Rahim, berhenti. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, berhenti. Kemudian ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti. Ayat yang keenam, Ihdinas siratal mustaqim, berhenti. Kemudian ayat yang ketujuh ini sangat panjang, maka kita harus tarik nafas terlebih dahulu agar hanya satu nafas. Tarik nafas kemudian membaca. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu. Nah, kalau seandainya misalnya waqaf kepada suratal ladzina an'amta 'alaihim, waqaf kemudian bernafas, ini sebenarnya i'tiqad atau akidahnya mengikuti madhab Maliki, ya, tidak mengikuti madhab Syafi'i. Kalau mengikuti madhab Imam Syafi'i, maka ayat yang ketujuh ini hendaklah satu nafas. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian setelah itu berdoa mengangkat tangan. Ada berdoa diawali dengan basmalah, hamdalah dan sholawat. Kemudian isi doa. Isi doanya begini. Allahumma
bihaqqi suratil fatihati zidni ilman wa fahman wa amwalan katsiratan thayyibatan mubarakah fi kulli yawmin wa lailatin ma ahyaitani. Ini kalimat doanya. Allahumma bihaqqi suratil fatihati zidni ilman wa fahman wa amwalan katsiratan thayyibatan mubarakah fi kulli yawmin wa lailatin ma ahyaitani. Ini harus dihafalkan doanya. Kalau nggak hafal ya gimana? Makanya ini harus dipersiapkan dulu, dihafalkan dulu. Allahumma bihaqqi suratil fatihati zidni ilman wa fahman wa amwalan katsiratan thayyibatan mubarakah fi kulli yawmin wa lailatin ma ahyaitani. Nah, agar kita lebih mantap, lebih yakin tatkala mengamalkannya, maka kita juga harus paham tentang artinya, tentang maknanya. Perhatikan maknanya begini. Allahumma, ya Allah, bihaqqi suratil fatihati, dengan haknya surat Al-Fatihah. Ini namanya tawasul. Kita bertawasul, wasilah lantaran dengan surat Al-Fatihah. Makanya kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita berdoa, bertawasul dengan menggunakan surat Al-Fatihah. Karena firman Allah itu pasti hak, pasti benar. Maka kita gunakan Allahumma bihaqqi suratil fatihati. Ya Allah, dengan haknya surat Al-Fatihah. Zidni, zid, tambahilah oleh engkau ni kepadaku. Zidni, jadi kita minta tambahan. Mengapa minta tambahan? Karena selama ini kita sudah diberi rezeki oleh Allah. Hanya saja kita minta tambahan lebih banyak, lebih banyak. Ingat, kita setiap hari sudah diberi rezeki oleh Allah, diberi ilmu dan pahaman, tetapi kita minta tambah. Minta tambah ilman berupa ilmu, wa fahman dan pada kefahaman. Wa amwalan dan minta tambahan harta-harta. Ilman di sini mufrad, wa fahman juga mufrad. Nah, amwalan di sini jamaah. Mufrad artinya tunggal. Amwalan artinya jamak itu banyak. Kita minta tambahan ilmu, minta tambahan kefahaman, dan minta tambahan harta. Katsiratan yang banyak. Thayyibatan yang baik, yang halal. Mubarakatan yang diberkahi fi kulli yaumin di dalam setiap hari, wa lailatin dan di dalam setiap malam. Ma ahyatani selama engkau menghidupkan aku. Jadi inilah doanya. Nah, ingat doanya itu ya adab etika berdoa itu diawali dengan basmalah, hamdalah, sholawat. Kemudian isi doa. Nah, isi doa boleh dibaca sekali saja. Kemudian diakhiri dengan sholawat dan hamdalah. Contohnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi suratil fatihati zidni ilman wa fahman wa amwalan katsiratan thayyibatan mubarakatan fi kulli yawmin wa lailatin ma ahyaitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Begitu saja. Nah, ini diamalkan setiap saat. Kalau setiap saat, insya Allah rizkinya semakin lancar, semakin tua semakin kaya. Silakan diamalkan, insya Allah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.